Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel DCR Stories. Sobat Creeper, pada perjumpaan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari kota saya sendiri, yaitu Surabaya. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi yang ditulis langsung oleh Dulur Dewe Arek-arek Surabaya, Mas Angga Adi Kusuma, melalui salah satu grup di akun Facebook. Atas izin beliau, kisah ini dapat saya angkat dan saya ceritakan. Bagi Sobat Creeper juga dapat mengunjungi tweet beliau pada link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Maka seperti biasa, semua nama toko atau lokasi kami samarkan sebagai kode etik penulisan guna melindungi privasi terkait, agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Maka tanpa berlama-lama, bagaimana keseruannya, kita langsung simak ke cerita. Awalku mengenal mereka. Duka Cak Ojol, part pertama. Kejadian ini terjadi tahun 2019 lalu dan membuat trauma saya. Saya bekerja sebagai tukang ojol di daerah Surabaya. Waktu itu saya sering ngebit waktu malam hari sampai dini hari, atau istilahnya bisa disebut ngalong. Ketika saya menantikan orderan sekitar jam 1 dini hari, saya mendapatkan order nasi goreng untuk dikirim ke apartemen P, daerah Sukomanunggal. Setelah menunggu dan jadi, saya berangkat langsung ke lokasi sekitar jam 1:30. Setelah beberapa saat, saya merasa tumben hari ini terasa sepi di jalan. Hanya beberapa saja motor yang melintas. Tidak seperti biasa. Walaupun malam, dini hari Surabaya termasuk kota ramai waktu malam. Saya di jalan sudah merasa tidak enak hati dan pikiran. Entah kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik, jangan melewati daerah itu. Maksudnya SV. Bagi orang Surabaya pasti sudah tahu tempat itu. Tetapi tidak saya hiraukan, dikarenakan jika memutar pasti membutuhkan waktu dan lumayan lama. Setelah beberapa saat, di depan sudah terlihat pertigaan, dan jika belok kanan itu arah SV, dan jika lurus arah ke apartemen itu. Sesaat sebelum pertigaan, saya merasa di atas helm ada yang melayang menyentuh kaca helm saya, semacam kain putih. Otomatis saya melihat ke atas, kemudian saya melihat pocong terbang melintas di atas kepala. Dia seperti menyeberang hinggap di pohon pemakaman di samping jalan. Seketika motor saya mati mendadak tepat di depan pintu masuk pemakaman. Badan saya seperti mematung di atas motor. Kembali mata saya memandang sosok pocong itu, sampai-sampai badan saya tidak bisa diperintah untuk bergerak. Ketika saya memejamkan mata beristighfar dalam hati, tiba-tiba lenyap. Tapi bau bangkainya tercium banget. Kemudian saya menuntun sepeda saya untuk menjauh dari area pemakaman itu. Setelah melewati area pemakaman, motor dapat hidup kembali. Saat motor jalan, saya masih mencium bau bangkai yang tidak enak itu. Seketika mata saya menatap ke arah spion sepeda, dan apa yang saya takutkan terjadi lagi. Dari arah belakang saya dikejar oleh pocong itu. Saya berteriak minta tolong seperti orang gila. Alhamdulillah, di depan ada tukang tambal ban dan melihat beberapa orang sama tukang becak lagi nongkrong. Saya berhenti sambil meminta tolong. Setelah dikasih minum air putih dan menceritakan yang saya alami, saya pun disarankan untuk tidak melewati jalan itu tadi dan memutar sedikit lebih jauh lewat jalan HR Muhammad.
Seketika HP saya berdering. Ternyata dari customer yang memesan makanan menanyakan posisi saya. Kenapa sedikit lama? Karena sudah lapar. Akhirnya saya berpamitan. Kemudian menuju tempat customer yang letaknya memang sudah dekat menuju apartemen itu tadi. Setelah customer mengambil makanan, dia menanyakan, "Ada apa kok seperti orang ketakutan?" ucapnya. Lalu saya menceritakan apa yang saya alami. Mungkin serasa tidak percaya, dia bilang, "Mungkin saya lelah dan mengantuk." Setelah itu saya berpamitan. Alhamdulillah dikasih tip dari customer baik hati itu. Lalu saya melangkah untuk pulang. Beberapa langkah saya berjalan, customer tadi berteriak, "Mas, hati-hati di jalan," sambil sedikit berlari masuk ke dalam. Ya, mungkin dia melihat sesuatu yang tidak saya sadari. Dan hari-hari saya pun diteror habis-habisan. Mungkin dari sini dulu kisah dari Mas Angga Adikusuma, yang sebenarnya kisah beliau ini merupakan trip menjadi beberapa bagian. Penasaran dengan part selanjutnya? Simak terus di channel DJR Stories.